satu indeks. IHK itu merupakan satu indeks yang dibangun untuk menentukan. Jadi dia terdiri dari apa? Kelompok barang, ya. Jadi dia kelompok barang nih IHK ini. Ya, kelompok barang untuk kemudian mengukur bagaimana a bundle of good. A bundle of good yang kemudian kita buat sebagai indikator apakah terjadi kenaikan harga-harga. Kira-kira begitu. Ya. Nah, saudara sekalian, saya coba share screen juga supaya kita bisa melihat. Selain tentunya bisa. Nah, jadi IHK itu paket komoditas ya, a bundle of good. Ini a bundle of good. Ya. Jadi kita ingin menentukan. Kita tidak bisa katakanlah hanya komoditas saja. Misalnya apa? Cabai, misalnya transportasi, misalnya harga gula. Itu dijadikan indikator bahwa harga secara keseluruhan. Ya. Nah, oleh karenanya untuk membuat itu kita perlu membuat semacam hitungan yang disebut indeks harga konsumen. Jadi harga-harga yang diterima oleh konsumen. Jadi harga-harga yang diterima oleh konsumen akan kita lihat apakah trennya misalnya terjadi kenaikan seperti ini atau misalnya stabil seperti ini. Ya. Nah, ini ada kemudian kita buat indeks harganya. Itu kalau IHK. Nah, apa bedanya dengan GDP deflator? Jadi GDP deflator itu semacam ukuran, ya, semacam ukuran. Geser ke sini. Semacam ukuran dari barang dan jasa yang diproduksi. Jadi GDP deflator itu secara keseluruhan untuk melihat barang dan jasa yang diproduksi. Harganya, ya, barang dan jasa yang diproduksi, harganya kira-kira berapa? Ya. Nah, itu perbedaan yang pertama dulu. Nah, oleh karenanya di dalam kita melihat perhitungan-perhitungan, oke, ini misalnya ya. Jadi apa perbedaan yang utama? Kalau GDP deflator, sekali lagi dia menghitung secara keseluruhan. Ya, menghitung barang dan jasa yang diproduksi. Ya, barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Ya, jadi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Sementara kalau IHK itu adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi kalau barang konsumsi impor gimana? Ya termasuk. Kalau GDP deflator itu adalah semua harga yang diproduksi di dalam negeri. Ya, semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Itu bisa saja barangnya ada di sini, dari impor dari negara lain harganya seperti apa. Kemudian dibuat indeksnya. Ya, kira-kira seperti itu konteksnya. Nah, oleh karenanya di dalam di dalam
di dalam indeks harga konsumen ini sebenarnya yang menunjukkan inflasi. Ya, dia menunjukkan inflasi, kenaikan harga-harga secara umum. Ya, tetapi kenaikan harga-harganya adalah kenaikan harga-harga dari jenis komponen barang yang telah ditetapkan oleh BPS. Ya, komponen barang yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, kita akan mengetahui inflasi di sini dulu ya. Nah, ini dia. Ya, inflasi ada inflasi inti, ya, ada inflasi non inti. Contohnya, ya, komponen inflasi yang cenderung saya terjelaskan dulu, komponen inflasi yang cenderung persisten, ya, dalam pergerakan yang itu dipengaruhi oleh fundamental, ya, fundamental, misalnya apa? Permintaan penawaran, nilai tukar. Sementara inflasi non inti yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya. Jadi ada volatile food, ada komponen yang lain, administrative price. Misalnya apa? Harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah, harga BBM, harga listrik dan seterusnya. Jadi kalau untuk melihat inflasi ya indikator, ya. Kalau untuk menghitung apakah itu GDP real atau GDP nominal, kita pakainya GDP deflator. Itu Sekar, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi sebenarnya Baik. GDP sama IHK itu adalah tingkat mengukur ya Pak. Perbedaannya terletak kalau misalnya IHK itu mengukur barang konsumsi, sedangkan kalau GDP itu barang yang diproduksi. Ya, GDP deflator ya, karena kemudian dia ingin digunakan untuk menghitung apakah dia real atau nominal kan kemarin ya, real atau nominal. Sekalian, jadi saya mohon maaf nih kok tiba-tiba terputus. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum, Pak. Oh, belum. Stop share, saya share dulu. Oke. Nah, harusnya udah kelihatan nih. Belum kelihatan ya? Nah, udah kelihatan ya?
Sudah, Pak. Nah, ini contoh. Coba ya, kita ini yang warna biru, ini adalah inflasi makanan. Kemudian yang warna orange itu adalah inflasi non-makanan. Kita lihat. Dan yang warna abu-abu ini inflasi secara keseluruhan. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa inflasi makanan itu lebih, coba kalau kita lihat grafiknya ini naik turunnya tinggi, ya, dan dia lebih besar nih dibandingkan dengan non-makanan. Memang trennya dari tahun ke tahun ini turun. Ya, trennya dari tahun ke tahun ini turun. Kalau kita cermati, saudara sekalian, ya, bahan makanan yang proses produksinya itu juga sangat dipengaruhi oleh musim, sangat dipengaruhi oleh wilayah, maka itu akan berpengaruh terhadap harga. Oleh karenanya, salah satu hal yang penting adalah bagaimana bisa melakukan sistem penyimpanan logistik yang baik. Kalau kalian lihat menjelang bulan Ramadan atau saat bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya, hari besar, hari raya keagamaan, pasti harga komponen bahan makanan naik. Ya, harga komponen bahan makanan naik. Nah, itu ada bundle IHK-nya. Jadi kalau kita lihat di sini IHK yang komponennya makanan, ya, itu pasti juga akan mengalami peningkatan. Ya, yang di sini ini. Oke. Nah, saya sekalian perlu juga saya jelaskan atau pertanyaan saya deh. Mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Apakah inflasi mendekati 0 atau kira-kira inflasi 3 atau 4%? Bisa dijelaskan. Siapa yang ingin berpendapat? Mana kira-kira yang baik inflasinya? Ya, inflasinya itu 0% atau kira-kira misalnya 3 atau 4%. Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Siapa ini yang ingin menjawab? Saya, Pak. Dufer, ya. Dufer, silakan Dufer. Baik, terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, yang lebih baik itu yang mendekati 0, Pak. Karena inflasi yang semakin kecil itu menandakan bahwa perekonomian suatu negara itu stabil. Jadi itu dasarnya, Pak, saya memilih mendekati 0. Kalau inflasinya lebih dari misalkan 4%, 3%, itu kan besar. Artinya kan suatu negara itu perekonomiannya tidak stabil. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang begini, Dufer. Di masa pandemi ini, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan ya. Di masa pandemi ini, inflasi kita rendah. Oke, inflasi kita kan rendah ya. Itu kalau kita lihat kemarin, misalnya dari sisi pengeluaran, dari sisi penerimaan. Hitung-hitungan pertumbuhan, kalian ingat ya. Kalian ingat kalau kita pertumbuhan itu Y itu dari sisi pengeluaran C plus I plus G plus X min M, misalnya C, konsumsinya rendah. Kalian belajar permintaan penawaran. Oke, saya masuk ke yang ini deh, saya buat pindah ke sini. Pindah ke sini. Ya, coba kita lihat lagi di sini. Jadi pertanyaan saya adalah mana yang lebih baik inflasinya mendekati 0 atau 3-4% misalnya ya. Inflasinya 0 atau misalnya 3-4%.
Ini mohon maaf nih kok tiba-tiba putus-putus terus. Baik. Nah, jadi mana yang lebih baik, inflasinya 0 atau inflasi 3-4%? Kalau kita ingat, saya sambil mengulang ya, konteksnya perhitungan Y itu ada yang C plus I plus G plus X min M. Kira-kira gitu. Ya. Bisa kelihatan nggak? Oke ya. Kemudian kalau kita lihat komponen yang konsumsi saja. Ketika masa pandemi, ini konsumsi kita rendah, ya konsumsi kita rendah, ya konsumsinya rendah, ya. Jadi saya ulangi ini C plus I plus G X min M. Pada saat terjadi kondisi pandemi ini, maka konsumsinya rendah. Akibatnya, kalau kita ingat supply dan demand, hukum supply dan demand, ya permintaannya turun. Oke, permintaan turun berarti demand geser ke sini. Demand 1, demand 2. Kalau terjadi suplainya misalnya tetap, permintaannya turun, harga akan cenderung turun. Ya. Nah, jadi ketika tidak ada permintaan, pasti inflasi ini rendah. Ya, inflasinya cenderung rendah. Nah, terus kalau misalnya dalam situasi ekonomi yang membaik lagi, misalnya dari sini, dia akan ada tumbuh permintaan lagi. Ya, tumbuh permintaan. Maka dia akan menggeser kurva permintaan lagi, ya. Ekonomi mulai membaik. Contohnya apa? Contohnya ketika pemerintah memberlakukan PPNBM untuk harga mobil, ini akan terjadi dari sini geser lagi karena ada daya beli masyarakat menjadi D3. Dihitunglah D3 ini seluruhan barang-barang yang termasuk di dalam IHK tadi, yang termasuk di dalam komponen IHK tadi, maka kita akan tahu akan inflasi ini mengalami kenaikan. Jadi sebenarnya inflasi itu juga menjadi ukuran yang baik untuk melihat apakah terjadi kenaikan daya beli masyarakat. Ya kan? Kalau ada kenaikan daya beli masyarakat pasti apa? Permintaannya naik, harga juga akan meningkat. Hanya permasalahannya yang perlu diantisipasi tentu seberapa besar inflasi itu tidak mengganggu perekonomian. Ya, seberapa besar nilai inflasi itu tidak mengganggu perekonomian. Kira-kira gitu, Dufer dan yang lainnya, paham ya? Jadi inflasi yang rendah itu juga tidak selalu menjadi indikator yang baik. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan tidak adanya daya beli masyarakat. Kira-kira gitu. Bisa dipahami, Dufer? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi inflasi tetap diperlukan gitu ya, tetap diperlukan. Besarannya hanya besarannya yang perlu untuk dicermati dan diperhatikan. Kira-kira berapa tingkat inflasi? Ya, jadi berapa inflasi yang reasonable? Jadi karena kalau inflasi terlalu tinggi, maka itu juga akan mengakibatkan tergerusnya daya beli
Ada pertanyaan yang lainnya, silakan. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan, saudara sekalian. Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, silakan. Saya izin, Pak. Halo. Punten, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Tidak ada? Saya Oke, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Dufer lagi? Ya, Pak. Silakan. Nah, saya penasaran, Pak, dengan inflasi yang biasa ya kita temui, yaitu inflasi BBM. Nah, proses terjadinya inflasi itu dari sebelum inflasi sampai terjadinya inflasi itu bagaimana, Pak? Ininya apa rangkaian prosesnya hingga terjadi inflasi BBM tersebut? Begitu, Pak, mungkin. Inflasi apa? BBM? Iya, Pak. Yang termasuk dalam non inti dari perasaan. Yang diatur pemerintah, Pak. Oh. Iya. Oke. Nah, jadi gini. Nah, kita lihat yang di sini ya. Jadi kita ingin melihat inflasi yang diatur oleh pemerintah, administered price. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa bisa saja BBM itu kalau kita cermati dia mengalami penyesuaian. Ya. Jadi ketika misalnya ya contoh karena harga BBM kita itu mengikuti pasar internasional, tidak ada BBM subsidi, ketika terjadi fluktuasi kenaikan harga di luar harga minyak, maka itu akan tertransmisikan dengan harga minyak di Indonesia. Ya. Nah, itu seberapa besar kenaikannya? Oke, itu ke BBM. Ke listrik demikian juga. Listrik untuk membangkitkan tenaga listrik dia memerlukan energi. Ya, dia memerlukan energi. Nah, berapa komponen biaya untuk memproduksi listrik? Maka kemudian dihitung per kWh-nya berapa rupiah. Meskipun ditentukan oleh pemerintah, seringkali pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, misalnya terjadi kenaikan harga atau daya listrik per kWh-nya untuk voltase, untuk daya sekitar misalnya 2.500 ke atas. Kalau yang 900 volt, 900 volt ya nggak terjadi. Kira-kira begitu. Nah, makanya itu administered price itu kalau biaya distribusi naik, maka pasti akan terjadi kenaikan harga barang-barang. Kenapa terjadi kenaikan harga barang-barang? Karena biaya distribusi itu menjadi bagian komponen dari harga satu komoditas tertentu. Kira-kira begitu, Dufer, ya. Bisa dipahami? Bapak tadi sempat terputus, Pak. Jadi ada informasi yang hilang gitu, Pak. Yang mana tuh? Yang mana? Saya Sekitar- ulangi ya. Saya ulangi, oke. Ya, saya ulangi. Jadi pemerintah yang administrate price, okay. Di papan tulis bisa kelihatan ya, papan tulis saya bisa kelihatan ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi ada price. Oke. Contohnya apa administrative price?
yaitu 1 listrik, 2 BBM. Ini siapa yang menentukan? Ini ditentukan oleh pemerintah. Oke? Nah, kalau BBM, ya paling yang subsidi ya premium aja, tapi mungkin masih ada ya disubsidi harganya. Nah, sekarang kalau kita bicara BBM yang Pertalite misalnya, Pertalite dan yang Pertamax, ini harganya sangat ditentukan oleh bagaimana harga internasionalnya. Ya, bagaimana harga internasionalnya. Ketika harga internasional naik, maka harga BBM juga terjadi kenaikan. Harga BBM juga terjadi kenaikan. Nah, ini yang menentukan adalah pemerintah. Oleh karenanya, administered price itu bagaimana pemerintah harus mampu mengendalikan ini. Kenapa? Kalau terjadi kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, pasti dia akan mempengaruhi a bundle of price yang lainnya tadi. A bundle of price yang lainnya lagi. Kenapa a bundle of price yang lainnya terpengaruh? Karena biaya BBM itu menjadi komponen penting dalam distribusi, logistik, dan seterusnya. Oleh karenanya harga barang juga akan terpengaruh dengan kenaikan dari distribusi, biaya distribusi. Gitu, Dufer. Bisa dipahami? Siap, Pak. Paham, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Saya senang ini aktif kelasnya. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Mana yang masih belum jelas, mana yang harus diperdalam lagi, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Izin bertanya Pak, mengenai recording, ini bisa dikirim nggak ke recordingnya? Nanti minta siapa ini yang bertugas di departemen ya? Halo? Nanti saya mintakan ya, saya kirim ke grup ya. Iya Pak, baik Pak. Ini siapa? Mbak siapa? Mbak Dini Pak. Oh, Mbak Dini, nanti tolong recordingnya bisa dikirim ke saya ya. Iya Pak, supaya baik Pak. masih. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Siapa yang ingin bertanya? Bapak. Maulana, silakan Maulana. Kamu tinggal di mana, Maulana? Saya di Jakarta Timur, Pak. Oke, good. Silakan Maulana. Saya izin tanya, saya masih belum mengerti Pak soal inflasi itu kaitannya sama kurs mata uang, Pak. Oke, inflasi plus kurs mata uang. Nah, jadi kan begini. Tadi perbedaan antara inflasi dengan GDP deflator. Nah, saya masuk ya. Oke, sebentar. Oke, jadi pertanyaannya dari Maulana. Kaitannya dengan inflasi dan nilai tukar ya. Inflasi Iya, yang ini nilai tukar. Oke. Coba perhatikan di share screen ya. Jadi IHK itu kan masuk barang konsumsi. Konsumsi. Import ya. Di sini ada import. Ya, ada import. Oke. Saudara sekalian, kalau misalnya 1 US dollar itu 10.000, kemudian tiba-tiba ada fluktuasi nilai tukar, 1 US dollar dari 10.000 ini menjadi 15.000. Untuk barang-barang impor yang masuk itu menjadi lebih mahal kan?
Benar ya? Iya, Maulana? Pak. Nah, artinya apa? Bapak masih off mic, Pak. Sorry. Nah, jadi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal. Ya, IHK tadi juga memasukkan komponen barang impor. Makanya nilai tukar, menstabilkan nilai tukar itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Karena kalau ini tidak dijaga kestabilannya, harga barang-barang impor akan mengalami kalau nilai tukar rupiah itu kalau rupiah terdepresiasi